Ya, Bapak, ini selama acara nanti ada MC-nya Bapak, namanya Anissa. Ya. Anissa bisa memperkenalkan diri, Anissa. Halo Bapak, perkenalkan saya Anissa yang hari ini akan memandu acara. Dan mungkin nanti ada sesi diskusi, Anissa yang akan nanya-nanya ke Bapak nih. Siap. Terima kasih Bapak. Siap. Dia pembawa acara. Lagi ada kegiatan apa Bapak di Untuk sekarang kan sudah habis tanam kebun. Jadi itu pembersihan. Oh, sudah ini kah Bapak? Ada yang sudah panen kah Bapak? Belum. Hanya bawang sudah ada yang panen. Bawang merah. Terakhir kali itu baru hujan kita sampai kemarin waktu November itu baru mulai hujan ya Bapak? Iya, itu November akhir. Iya. Itu Mbak Fitri nanya Bapak, alpukat bagaimana Bapak? Oh ya, alpukat tetap siap. Sekarang sudah agak besar. Pertengahan Februari sudah mulai panen. Baik Bapak. Tapi itu bunga. Kita bisa. Makan nih. Karena ini belum jam 4. Masih ini kalau baru jam 3. Kalau
puluh ribuan ribuan. Ya, apa? Iya. Nanti kan tanya gitu, obatnya. Mungkin masalah pupuk, airnya kurang. Ini sering ribuan. Hmm. Bukan mau anu jual buat dengan kemarin nama televisi apa cinta punya nama ilmu punya pesan ini itu masih jelas. Yo. Saya punya takut tapi anu ini saya memantau ini tersedia rumah yang lianan macam pun tablet dengan di sini Itu bisa kilo berapa? murah. Ini dengan Hindi naman nainin pa macalang. Ito dihan pa. Nena pa ba? Nena itu nih. Politik bodoh. Kalau mau masuk harus datang komunikasi. Joni men, Shawn. Dia sudah masuk. Dia bilang dia masih mau belajar. Masuk ke aktivis. Kalau kita melakukan Dia sudah masuk. Ini itu pada Serius. Betul. Memang harus ada orang masuk. Basic kan lah. Aku memang betul nanti itu. Mana ada semua. Ini semua. Oh ini mana kita apa ini. Tapi saya sudah masuk. Itu semua kalau aku kan ini. Itu kan aku sudah kan itu. Ini tahu. Iya. Nenek Tahu itu. Ini akan nampak nakuan. Saya tak mau nampak. Kalau sini lagi itu bisa untuk lagi kompetisi. Kayak ini sih. Dan artinya begini, kita tidak melarang untuk tidak boleh justru masuk itu supaya kita dari kompetisi dan kita juga lebih giat untuk kerja. Hanya macam ini ini dia masuk dia mengatakan benar dan itu orang ketawa kita, makanya dia harus datang supaya kita komunikasi. Tapi kalau dia diam-diam bikin strategi sendiri itu salah nih. Nanti pada akhirnya dia kalah juga. Masih kalah yang kedua kali. Tapi manusia baru. Artinya yang kita pikir kalau Joni masuk dia. Kalau Joni bapak berarti. Artinya kerja keras. Saya minta kalau Joni jadi masuk. Masalah Joni masih kuat. Hanya di tempat. Jadi bapak bisa jadi kayak mulut mati. Dia terpikir orang. Sekarang ini Pak berat.
Belum masuk ya Bapaknya? Emang belum masuk kan? Sebentar lagi ya Bapak, Bapak Josandris, kita akan memulai acara bentar lagi sembari menunggu Pak Frans. Kebetulan ini stafnya sudah merespon. Nanti akan dipandu oleh Mbak Anissa. Ya, Matt, siap. Dan ini penontonnya ada di Instagram ya Bapak. Nanti untuk pertanyaannya akan dipandu juga sama Anissa. Jadi memang di Zoom ini memang tidak ada orang, memang sengaja karena ini sebagai cadangan kalau nanti di Instagram ada masalah, baru nanti kita akan membuka lewat Zoom-nya. Oh iya Bapak, untuk teman-teman Bapak boleh diundang ke Zoom ini saja juga tidak masalah. Mungkin perangkat desa atau yang mau mendengarkan secara langsung lewat Zoom, itu boleh Bapak. Maaf Bapak, tombolnya lupa ditekan Bapak. Belum ditekan. Suara Bapak belum keluar. Oh iya. Sudah? Oke. Ya. Untuk teman-teman perangkat saya, itu kan jaringan di rumah mereka kan tidak ada. Nah, kan saya memastikan bahwa nanti saya ke SOE. Oh iya Bapak. Oke Bapak. Tapi kan tidak jadi saya di sini. Cuman mereka tidak tahu. Baru jaringan di rumah mereka masing-masing kan belum. Kebetulan juga di OVO baru lagi bangun tower. Sekitar bulan Maret baru selesai. Oke, baik Bapak. Ini udah jam 3, kira-kira Ahmed mau dimulai aja? Oke. Boleh. Kalau gitu langsung aja Anissa mulai acaranya. Anissa buka dari sekarang ya. Oh ini ada Bapak Frans Teguh sudah hadir. Oh sudah hadir? Ya. Bapak Frans Teguh sudah hadir. Halo Bapak. Sudah bisa langsung dimulai? Ya, boleh. Langsung mulai aja nih. Halo. Selamat siang, selamat sore Bapak Frans Teguh. Ini bisa Anissa mulai sekarang? Boleh nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada para agen mencari, tentunya di acara Grand Launching Mencari Kreatif dengan tema mengembangkan diri melalui potensi sekitar di masyarakat NTT. Melalui tema ini diharapkan para agen mencari dapat mengambil ilmu mengenai pengembangan diri dengan melihat dan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri dan juga sekitar. Perkenalkan, saya Anissa Nur Hamidah. Di sini saya akan memandu acara sekaligus menemani teman-teman sepanjang acara hingga sore hari nanti. Sebelum masuk acara nih, Anissa mau ngingetin buat teman-teman yang udah join live kita bisa banget dapat hadiah dari kita berupa e-wallet. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal share poster kita di Instastory teman-teman. Jangan lupa juga tag 3 teman kalian dan Instagram kita di @mencari.kreatif. Pastikan akun teman-teman jadi private dan follow akun Instagram kita ya. Selain itu, teman-teman juga bisa posting di feeds Instagram kalian tentang acara ini. Boleh di screenshot atau mungkin foto kalian lagi nonton live kita, kemudian bubuhkan caption sekeren dan juga semenarik mungkin nih teman-teman. Nanti jangan lupa juga untuk tag 3 teman kalian beserta Instagram Mencari Kreatif.
Teman-teman juga pastikan akun teman-teman nggak boleh di private dan udah follow Instagram kita. Nah, untuk kategori yang ketiga nih, teman-teman juga bisa banget kasih pertanyaan semenarik mungkin sesuai dengan tema kita hari ini tentunya melalui kolom komentar yang ada di bagian bawah layar, oke? Nanti pertanyaan dari teman-teman ini bisa kita pilih untuk kita tanyain ke para pembicara kita nanti pada waktu sesi diskusi, dan juga pertanyaan teman-teman ini bisa banget kita jadiin pemenang dari kategori ini. Oke, balik lagi ke acara nih. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwa kami sudah mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Namun memang dikarenakan jadwal yang padat sebagai Menparekraf, membuat beliau berhalangan hadir pada hari ini. Namun teman-teman nggak usah khawatir, karena hari ini sudah ada yang mewakilkan beliau, tentu saja dari staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi. Beliau adalah Dr. Franciscus Saverius Teguh, MA. Beliau memulai karirnya di Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sejak tahun 1992. Pada awalnya, beliau ini dipercaya sebagai PJSK Subsi Pengajaran, Widya Iswara, dan Ketua Jurusan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung periode 91 hingga 2003. Beliau kemudian memperoleh gelar doktor dengan predikat cum laude di Ilmu Kajian Pariwisata dari Universitas Gadjah Mada pada 2012. Pada tahun 2019, beliau aktif menjadi PLT Dirut Badan Otorita Labuan Bajo Flores dan dilantik menjadi staf ahli Menteri Bidang Kemaritiman. Hingga pada 5 Februari 2020 kemarin, beliau dipercaya sebagai staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi hingga saat ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Frans untuk memberikan keynote speech. Langsung saja untuk Bapak Frans, waktu dan tempat Anissa persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih teman-teman semua, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, mohon ini karena nama-nama sudah disampaikan kepada saya mau menyapa Pak Yosandris Harun Beno, Kepala Desa Ohu, Kecamatan Kolbano, NTT. Mas Ahmad Faiz Yuda Siregar, Founder Mencari Kreatif. Mbak Angel Virginia Bulan, runner up Putri Indonesia asal NTT. Pejabat daerah setempat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kolbano, masyarakat Desa Ofu dan masyarakat umum Nusa Tenggara Timur, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, dan rekan-rekan semua, para mentor, dosen, tim Mencari Kreatif. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat kita dapat berkumpul pada acara Grand Launching Mencari Kreatif, mengembangkan diri melalui potensi sekitar masyarakat Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini. Ada visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera menuju destinasi global. Ini relevan sekali karena sektor kepariwisataan merupakan lokomotif dan kunci pembangunan ekonomi NTT yang perlu dikembangkan dengan inovasi tata kelola yang berkarakter, kreatif, dan etis untuk mengelola ekspektasi dan imajinasi pengunjung. Ini demi meningkatkan pengalaman, sense of place, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Ini saya kutip sebuah statement dari Pak Gubernur. Saya mengapresiasi kepada tim Mencari Kreatif yang telah berinisiatif, berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat lokal yang sejalan dengan program-program kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya memulihkan dan mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat lokal.
Kita tahu dunia saat ini mengalami berbagai krisis atau multiple krisis yang menyebabkan berbagai sektor terimbas dampak buruk, tak terkecuali sektor usaha mikro kecil menengah. Krisis lingkungan, krisis akibat perubahan iklim, krisis akibat pandemi COVID-19, krisis ekonomi, dan bahkan sekarang krisis kesehatan. Oleh karena itu, saya mengharapkan dan menghimbau kita semua, kita harus memperkuat sense of crisis, sense of urgency, dan sense of humanity sebagai bagian dari keberpihakan kita kepada masyarakat yang lebih luas. Beberapa dekade terakhir, hampir semua negara, organisasi internasional, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional, di komunitas kita menggiatkan semangat, karakter, inovasi, kreativitas, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta dengan mengandalkan, menumbuhkan program-program yang relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat pandemi ini. Inovasi, kreativitas, kolaborasi, dan program-program ini diharapkan mampu menemukan, menciptakan, dan bahkan bisa melahirkan champion-champion lokal, usaha-usaha lokal berbasis sumber daya yang dimiliki. Pandemi COVID-19 membawa perubahan juga tren dalam berbagai sektor, termasuk di sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di samping itu menjadi penguat kualitas kepariwisataan dan mendorong inovasi SDM pariwisata serta produk-produk ekonomi kreatif menjadi penguat atau pendorong peningkatan promosi pariwisata. Oleh karena itu, perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tentu harus disesuaikan dengan tren atau perubahan yang semakin satu, personalized, yang kedua, localized, yang ketiga, customized, dan yang keempat adalah smaller in size. Dan kita perlu mengedepankan aspek digitalisasi, aspek kesehatan, aspek keamanan, aspek kebersihan, aspek konservasi budaya dan lingkungan yang sejalan dengan pengembangan bottom line, people, planet, prosperity, partnership, dan peace. Dengan demikian, bersama-sama Kemenparekraf mendorong agar destinasi dan industri kreatif sebagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produk-produk lokal melalui inovasi dan kreativitas sambil tetap mendorong nilai-nilai konservasi alam dan budaya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, dalam mendukung upaya ini dan sejalan dengan pemulihan ekonomi kreatif dan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki langkah-langkah strategis antara lain. Satu, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini mau tidak mau harus dilakukan. Kita mendorong reskilling, upskilling, dan juga sertifikasi kompetensi. Yang kedua, revitalisasi destinasi dan produk-produk pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif melalui manajemen dan tata kelola, revitalisasi sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Ketiga, peningkatan resiliensi dan daya saing usaha dilakukan melalui pemberian insentif, stimulus, atau akses permodalan, standarisasi dan sertifikasi usaha, dan juga sertifikasi CHSE dan reaktivasi usaha. Yang keempat, inovasi produk dan jasa, serta produk wisata berkualitas melalui pengembangan produk dan jasa yang lebih berkualitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, ini saya kira juga sangat penting, dan transformasi digital, serta memberikan apresiasi kreasi Indonesia.
Dan yang kelima, ini soal pemulihan dan perluasan pasar. Kita mendorong pemulihan wisata Nusantara atau domestic tourism. Bangga berwisata dengan hashtag di Indonesia aja. Hashtag Indonesia Care atau I Do Care. Pemasaran produk-produk aircraft atau ekonomi kreatif. Gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Hashtag beli kreatif lokal, ada di warung. Program-program ini dilakukan melalui 3 platform yang oleh Mas Menteri diberikan tekanan pada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Pada platform inovasi misalnya, kita terus mendorong upaya inovasi dan kreativitas dengan pendekatan kerja digitalisasi, memanfaatkan potensi teknologi, mengembangkan berbagai potensi-potensi lokal yang ada pada masyarakat, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Pada pilar adaptasi, kita mendorong industri dan UMKM agar pengembangan produk disesuaikan dengan tren dan kebutuhan market, sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, tracing, treatment, and 3T ya, dan juga 5M, sertifikasi CHSE, vaksinasi, penguatan peduli lindungi. Pada pilar kolaborasi, Kemenparekraf memperluas dan menguatkan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dalam konteks pentahelik, komunitas-komunitas, mahasiswa, kaum muda yang nanti menjadi champion dan leader dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, kami yakin komunitas mencari kreatif tampil dengan peran serta membantu pemerintah, khususnya Kemenparekraf, untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal masyarakat. Ketiga platform tadi, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, ini dicapai dengan gerak bersama atau gercep. Gerak cepat, gercep, gaspol, gali seluruh potensi lokal yang ada. Inisiatif dan program yang dilakukan tim mencari kreatif menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi persoalan atau krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Potensi yang ada di masyarakat lokal itu sangat kaya, sehingga perlu kita gali, kita kembangkan, kita beri manfaat ekonomi pada masyarakat kita. Selain itu, NTT terkenal dengan potensi alam dan budaya yang kaya. Tenun menjadi salah satu aset budaya yang memiliki nilai yang tinggi dan dikenal seantero dunia. Pengembangan tenun ini relevan sebagai upaya bersama mempertahankan identitas dan nilai budaya lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengembangan tenun menjadi salah satu program pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Pendekatan teknologi dan cara kerja pengembangan pemasaran tenun harus tetap menjaga dan menggambarkan identitas, jati diri, nilai, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Tenun menjadi salah satu potensi yang layak dikembangkan karena dapat menunjukkan outstanding value proposition dan bahkan bisa memberikan atau memperkuatkan sense of place sebagai daya tarik dan nilai bagi konsumen untuk mengenal, memahami, belajar tentang budaya masyarakat setempat melalui motif tenun, cara menenun, maupun melalui narasi dan interpretasi yang dilakukan.
Pada akhirnya saya berharap agar program dari tim mencari kreatif ini dapat membantu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat NTT, khususnya masyarakat Desa Ofu. Pengembangan tenun di Desa Ofu sekiranya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Harapan saya, pengembangan tenun harus meniadakan komersialisasi berlebihan yang melunturkan identitas. Tapi sebaliknya, dapat menunjukkan kearifan dan nilai lokal yang terkandung dalam motif pembuatan warna alami dan juga proses produksinya. Semakin dilestarikan, semakin menyejahterakan. Tingkatkan kolaborasi dengan para pihak Pentahelix untuk menjamin produktivitas yang inovatif, green economy, dan digital transformation dalam pengembangan pariwisata, khususnya ekonomi kreatif di masyarakat. Dengan demikian, program dari tim mencari kreatif bersama-sama dengan masyarakat di Desa Ofu dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat NTT secara keseluruhan dan para pemuda dan generasi muda pada umumnya untuk mencintai budaya lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak kepada Bapak Frans atas keynote speech-nya yang tentunya luar biasa. Tentunya sangat membuka wawasan yang luas bagi teman-teman semua, pastinya mengenai pengembangan potensi yang ada di masyarakat lokal dalam menunjang ekonomi kreatif di masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi ini yang tentunya perlu adanya usaha, pemahaman, serta kerjasama yang lebih besar dari semua pihak dalam mengembangkan potensi lokal yang ada. Salah satunya seperti tenun NTT sebagai salah satu potensi lokal yang tentunya bisa dikembangkan. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, Anissa mau ngingetin lagi buat teman-teman yang udah join live kita, jika nanti ada kendala teknis dalam Instagram Live, teman-teman bisa langsung join ke link Zoom yang nanti akan kami share di kolom komentar yang telah dipin, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di kolom komentar. Oke, mari kita lanjutkan pada sesi diskusi. Sebelumnya perkenankan Anissa untuk memperkenalkan para pembicara kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang pertama, yaitu ada Bapak Josandris Harun Denu. Beliau merupakan salah satu tokoh sekaligus kepala desa di Desa Ofu, Kecamatan Kobano, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Beliau memiliki sudut pandang yang tidak biasa di kalangan masyarakatnya dan terbukti berhasil membawa semangat bagi masyarakat sekitar untuk perkembangan desanya. Dalam acara ini nanti akan banyak berdiskusi atau sharing bersama Bapak Josandris terkait kondisi sosial, budaya, ekonomi, hingga potensi lokal masyarakat sekitar. Termasuk UMKM yang ada, banyak pelaku usaha yang masih belum terlalu memaksimalkan potensi di sekitarnya nih. Buat teman-teman yang belum tahu, lokasi Desa Ofu ini sendiri terletak di dekat Pantai Kolbano yang terkenal sebagai salah satu pantai paling indah di Indonesia. Nah, untuk pembicara kita yang kedua, tentunya tidak kalah menarik karena berhubungan dan lekat dengan acara kita pada sore hari ini nih. Langsung saja kita sambut Ahmed Faiz Yuda Siregar. Ahmed merupakan founder Mencari Kreatif sejak tahun 2020. Ia memperoleh gelar sarjana sosiologi dari Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2021. Aktif sebagai asisten peneliti bersama para dosen, memberikan banyak kesempatan bagi Ahmed untuk keliling ke berbagai wilayah di Nusantara dan melihat berbagai potensi yang ada di sana. Selain itu, dengan memiliki berbagai pengalaman dalam bidang kreatif, terutama event, mendorong keinginan Ahmed untuk mengembangkan bisnis dalam bidang ekonomi kreatif. Tentunya tidak hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan saja, tetapi juga pada implikasi sosial yang berkelanjutan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, akan ada pemutaran video mengenai Mencari Kreatif yang akan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ahmed Faiz selaku founder. Mungkin kepada Mas Ahmed, waktu dan tempat saya persilahkan dan mari kita simak videonya. Berikut ini. Mencari Kreatif merupakan inisiasi dari sekelompok mahasiswa
yang merasa perlu pengalaman lebih di luar kampus. Keresahan ini dirasakan bersama oleh sekelompok mahasiswa yang tidak tahu mau kemana setelah lulus kuliah. Kelompok ini ingin bersama-sama mencari pengalaman profesional untuk mempersiapkan dunia kerja atau membuka kesempatan untuk orang-orang dalam mencari lapangan pekerjaan. Dengan pengalaman kreatif yang dimiliki oleh setiap anggota, tim ini mampu mengerjakan hal-hal kreatif sesuai dengan kebutuhan instansi, kelompok, atau orang-orang di sekitar. Nama mencari terinspirasi dari bagaimana kita sebagai agen yang akan terus mengeksplorasi potensi di sekitar kita. Mencari kreatif hadir menjadi jembatan bagi para mahasiswa yang ingin merasakan pengalaman kerja secara langsung. Harapannya, kegiatan yang dilakukan mencari kreatif juga bertujuan untuk membantu mencari potensi lokal yang ada di Indonesia, seperti UMKM, ataupun potensi-potensi lokal lainnya. Dari event organizer hingga membuat platform untuk membantu digitalisasi UMKM menjadi salah satu fokus kami. Dengan menjalankan event organizer, kami memiliki misi untuk bersama-sama membangun ruang bagi para agen mencari dalam menunjang pengembangan diri, terutama dalam bidang ekonomi kreatif. Kami juga memiliki misi jangka panjang untuk bisa mewujudkan implikasi sosial yang bisa bermanfaat di masyarakat secara luas. Oke, baik. Selamat sore teman-teman agen mencari. Ya, terima kasih Nisa atas kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih tim mencari yang udah menjalankan tugasnya dan oke, terima kasih Pak Frans Teguh untuk Ya, mohon izin Pak baik. Ahmad Faiz, saya izin pamit ya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman semua, sukses, sehat selalu. Ya, Pak, sehat selalu juga Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk pada pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Franciscus Saverius Teguh yang telah memberikan kesempatan dan perhatian dalam acara pada sore hari ini. Semoga harapan dan poin-poin menarik dari Bapak yang Bapak sampaikan bisa terwujud nantinya. Lalu tentu saja terima kasih kepada Bapak Josandris Harun Benu yang juga rela untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Untuk memberikan beberapa cerita terkait tema hari ini, kebetulan Bapak Josandris merupakan Bapak angkat saya selama saya ke Desa Ofu tahun lalu. Semoga sehat-sehat semua ya Pak yang di sana. Nah, baik. Terima kasih untuk para peserta yang telah hadir dan semangat dalam mendengar cerita tentang masyarakat NTT pada sore hari ini. Perkenalkan saya Ahmed Faiz yang sudah dikenalkan oleh Mbak Nisa sebelumnya. Tentunya acara pada sore hari ini berkaitan dengan pengalaman saya selama masih berstatus kuliah kemarin. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan singkat tentang bagaimana mencari kreatif itu. Seperti pada video mencari kreatif sebelumnya, karena rasa ingin tahu saya yang besar terhadap potensi yang ada di Indonesia, kebetulan selama kuliah saya sering menjadi pekerja event yang hidupnya selain mengikuti perkuliahan juga sering ikut event di kampus. Lalu di akhir perkuliahan saya juga sering terlibat dalam riset dosen sebagai asisten peneliti hingga bisa ke berbagai daerah. Salah satunya adalah Desa Ofu di NTT. Dari situlah muncul ide saya tentang bagaimana pengalaman saya tersebut dapat menjadi acuan atau dasar untuk mengajak teman-teman mahasiswa untuk berpikir sekaligus menjalankan program kreatif yang dapat membawa impact ke masyarakat. Tentunya pengalaman ini menjadi kesempatan untuk dapat berkembang bersama dan lebih siap dalam mempersiapkan dunia kerja. Lalu bentuk kegiatan yang bisa kita fokuskan adalah digitalisasi UMKM yang ada di tengah masyarakat. Tentunya sesuai dengan misi kami pada video sebelumnya, yaitu dapat mencari potensi-potensi yang belum terlalu terekspos di masyarakat. Mungkin ide ini udah banyak, namun yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana cara tim kami yang akan approach terlebih dahulu. Dan di situ menjadi PR bersama bagi tim ini untuk bisa menjalankan salah satunya poin-poin menarik yang disampaikan oleh Bapak Frans. Satu hal yang saya selalu ingat sewaktu kuliah, sebagai individu kita akan terus berproses untuk mencari identitas kita, bentuknya tidak pasti dan akan terus berkembang. Nah, hal ini dikatakan oleh salah satu sosiolog yang bernama Stouthal, dan untuk teman-teman mahasiswa yang masih mencari, yuk
terus bersama-sama agar dapat berkembang dan juga dapat memberikan impact ke masyarakat secara langsung melalui apa yang kita pelajarin di perkuliahan selama kelas. Kegiatan di luar kuliah dan mengikuti kelas sama-sama penting. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengimbangi keduanya agar kita dapat mengimplementasikan apa yang kita pelajari selama kuliah langsung di masyarakat. Nah, untuk penjelasan mencari kreatif yang lebih panjang, mungkin teman-teman agen mencari dapat mengikuti media sosial kita, dan tentunya pada hari ini kita ingin lebih fokus kepada Pak Josandris Harun Benu yang mungkin dapat membagikan ceritanya terkait NTT. Dan saya kebetulan selama di sana banyak melihat masyarakat dan juga budaya dan juga alamnya bisa dimanfaatkan lebih agar sesuai dengan harapan dan tujuan dari yang disampaikan oleh Bapak Frans maupun dari program Mencari Kreatif. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, dan salam hangat dan sehat selalu buat semuanya. Sukses selalu buat agen mencari. Mungkin saya kembalikan ke Anissa. Terima kasih, Anissa. Baik, Mas Ahmed. Terima kasih banyak kepada Mas Ahmed atas pemaparannya tentunya yang luar biasa mengenai mencari kreatif. Gimana nih teman-teman? Kira-kira udah nggak penasaran lagi kan sama mencari kreatif? Seperti yang sudah disebutkan sama Ahmed tadi, kalau misalnya teman-teman masih kepo-kepo, bisa ikuti terus lini masa kami melalui Instagram @mencari.kreatif untuk info-info lebih lanjut, atau teman-teman bisa langsung nanya di kolom komentar di bawah ya. Bisa nanti Anissa sampaikan sama Mas Ahmed mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin langsung aja kita lanjutkan ke sesi diskusi, namun sebelumnya akan ada penayangan video singkat yang memperlihatkan keindahan alam dan budaya di masyarakat NTT. Mungkin langsung saja kita simak video singkatnya berikut ini. Baik, teman-teman, kembali lagi sama Anissa di sini. Setelah kita melihat videonya tadi yang cukup singkat memang, tapi sangat bisa menggambarkan betapa indahnya alam di NTT, dan juga kita bisa melihat ada berbagai budaya yang tentunya menarik sekali nih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal budaya atau kebudayaan nih, Anissa mungkin mau langsung aja nanya sama Bapak Josandris. Halo Bapak Josandris, apa kabar Bapak? Bisa dengar suara Anissa Bapak? Halo Bapak. Maaf Bapak, itu tombolnya Bapak. Belum ditekan. Ya, sudah. Iya Bapak, apa kabar Bapak? Sudah. Kabarnya baik, sehat. Ya. Sehat. Oke, mungkin langsung aja Anissa tanyain ya ke Bapak Josandri. Mungkin kan di antara kita nih masih belum banyak yang tahu tentang Desa Oku. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang Desa Oku, mungkin dari bagaimana kondisi masyarakatnya dan budaya setempat itu seperti apa. Silahkan Bapak diceritakan. Baik, terima kasih Mbak Anita. Saya perkenalkan diri. Saya Josandris Harun Benu, Kepala Desa Oku, Kecamatan Kolbano. Saya baru beristri 1, anak juga 1. Yang kedua,
Saya juga baru menjabat sebagai kepala desa UFO baru 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun. Saya dilantik tanggal 3 September tahun 2020. Jadi tahun ini saya kan kepala desa antar waktu. Tahun ini saya siap untuk nanti ikut lagi di dalam pemilihan kepala desa di bulan Juni nanti. Itu sekedar informasi untuk keadaan dan situasi di UFO sementara ini, masalah politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau menceritakan tentang keadaan di Desa UFO. Desa UFO ini memang terletak di dataran tinggi dan penduduknya diapit oleh 3 bukit yang berderetan, yaitu Bukit Manenu atau biasa nama keren oleh pemuda-pemuda di sekitar NTT dan khususnya OVO dan Kecamatan Kolbano, itu namanya Bukit Cinta. Kalau dulu orang tua menyebut Bukit Manenu. Ya sekarang kerennya Bukit Cinta. Anak-anak muda biasanya bertemu di atas untuk melepaskan rasa rindu mereka untuk menikmati alam di sana karena bukitnya cukup tinggi. Ada Bukit UFO, Gunung UFO namanya. Itu dari tim dari UGM pernah sampai di situ untuk bawah air ke atas gunung itu. Yang kedua juga ada Gunung Tasik. Di sana ada hutan di atas gunung. Itu juga ada 3 gunung ini yang mengapit seluruh masyarakat Desa UFO, dan pemukiman itu ada di lereng bukit-bukit ini. Menurut jumlah penduduk di UFO itu jumlahnya 509 kakak sampai dengan saat ini, jiwanya 2025 orang. Jumlah RT-nya ada 16 RT dan 8 RW. Yang berikut menyangkut dengan seni budaya. Memang di sini potensi budayanya cukup menurut pengamatan saya dan penglihatan saya sebagai kepala desa, saya lihat cukup, hanya karena sumber daya manusianya yang masih kurang. Yang pertama adalah tenun ikat. Ibu-ibu atau kaum perempuan di sini, mereka sudah bentuk kelompok-kelompok kerja tenun ikat. Sebelum saya menjabat sebagai kepala desa, itu dari tahun 2019, itu ada bantuan dana desa untuk kelompok-kelompok tenun ikat yang ada di UFO, tapi mungkin setelah hasilnya dipasarkan, karena hanya orang-orang lokal yang dapat membeli, dan pada akhirnya harganya sangat minim. Karena yang namanya tenun ikat ini di sekitar orang NTT pada umumnya dan khusus UFO dan tetangga-tetangga yang lainnya, desa tetangga lainnya itu pada umumnya menenun. Karena itu masaranya kurang sehingga perkembangan kerja dari tenun ikat di kelompok-kelompok perempuan ini tidak berkembang lagi. Jadi mungkin dengan adanya acara ini bisa diperkenalkan untuk dikembangkan supaya ibu-ibu bisa mendapat peningkatan ekonomi yang lebih bagus lagi sesuai yang diharapkan. Karena itu saya sangat menarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Frans. Itu memang sangat menyentuh hati saya untuk nanti ke depan kita bisa perkenalkan budaya tenun ikat di UFO. Yang kedua, di sini juga untuk menyangkut dengan pariwisata, potensi alamnya cukup bagus dan sangat indah untuk bisa kita perkenalkan atau mengembangkan yang namanya pariwisata alam. Hanya memang masalah akses jalan menuju ke lokasi-lokasi itu yang belum ada. Sehingga perjuangan saya sebagai kepala desa mungkin masyarakat percaya lagi untuk memimpin 6 tahun ke depan. Ya mudah-mudahan saya bisa membuka jalan masuk ke lokasi-lokasi wisata alam itu.
Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi baru saya lanjutkan. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Oke, baik Bapak Josandris, terima kasih banyak. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Ahmed ada tanggapan nggak untuk mungkin bisa menceritakan juga sedikit bagaimana pengalaman Mas Ahmed di Desa Ofu, atau mungkin Mas Ahmed bisa melihat bagaimana masyarakat di sana tuh, yang mungkin kan Mas Ahmed ini di luar bukan penduduk lokal ya, jadi gimana nih kira-kira budayanya di sana? Boleh diceritain sedikit? Yang diceritakan sama Pak Josandris kebetulan memang aku sendiri ngelihat, dan memang di sana banyak banget potensi yang belum terlalu diekspos atau kabarnya belum sampai ke kita di Jogja ya mungkin. Nah, karena itu aku tertarik kemarin mengundang Bapak Josandris memang karena itu juga, dan memang juga di sana tenunnya bagus banget. Jadi saya juga sangat tertarik untuk kebetulan Pak Josandris memberikan saya tenun kemarin dan bagus banget, dan jadi apa yang dibilang Pak Josandris memang terbukti, saya juga merasakannya sendiri secara langsung di sana. Gitu sih, jadi mungkin untuk potensi dan sebagainya dapat dikembangkan lebih jauh, itu benar. Oke, terima kasih Mas Ahmed. Mungkin untuk selanjutnya nih, kan seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Josandris. Bapak Josandris kan merupakan kepala desa di Desa Ofu dan sudah 1 tahun menjabat dan ingin melanjutkan lagi periode selanjutnya, begitu ya Pak? Nah, ya, mungkin apa yang menjadi hal yang menarik Bapak atau membuat Bapak tertarik menjadi kepala desa, dan mungkin bagaimana Bapak sebagai kepala desa itu mengolah sumber daya alam atau manusia di desa Bapak? Mungkin ada rencana ke depannya ingin seperti apa gitu Pak? Ya, boleh dijelaskan? Oh ya, siap. Yang membuat saya tertarik untuk menjabat sebagai kepala desa karena memang saya adalah seorang putra dari almarhum orang tua saya yang adalah kepala desa pertama di Ofu. Sejak Orde Baru, Bapak adalah kepala desa pertama. Dan program Bapak itu yang sementara ada sebanyak berkembang di Desa Ofu, dalam hal ini Kemiri, Kelapa, Advokat, itu banyak di Ofu. Dulu waktu Bapak menjabat di Ofu ini daerah padang, tidak ada pohon-pohon, tidak ada kemiri. Dulu orang tua dulu tidak mau tanam kemiri. Katanya kalau tanam kemiri nanti biji matanya lari keluar. Terus tidak mau tanam kelapa juga. Tapi waktu Bapak menjabat, Bapak sampai programkan untuk setiap kakak itu bisa menanam kemiri dan kelapa, pisang, advokat. Sampai dengan saat ini hasil-hasil dari program Bapak itu masih dirasakan oleh masyarakat, karena memang potensi-potensi tanaman umur panjang ini dalam hal ini kemiri dan kelapa yang sementara menjadi potensi yang sangat bermanfaat tren di Ofu, karena memang kemiri sudah cukup banyak. Masyarakat sering ngomong bahwa ini adalah program dari almarhum bapak saya. Itu yang merupakan hal yang menarik untuk saya bisa menjabat kepala desa dan melanjutkan program-program Bapak ke depan. Mungkin bukan lagi melalui tanaman-tanaman ini, tapi program-program lain yang bisa mendukung, dalam hal ini program pariwisata, ekonomi kreatif itu kan kita bisa melanjutkan. Karena itu saya dalam tahun 2021 kemarin, saya juga sudah bentuk BUMDes di Ofu. Selama sebelum saya menjabat, BUMDes tidak pernah jadi-jadi. Kemarin tahun 2021 itu kami sudah bentuk BUMDes Ofu yang namanya BUMDes Tangguh. Untuk ke depan bisa kita tingkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, menyangkut dengan masalah tenun ikat. Sehingga saya juga mengharapkan kepada masyarakat supaya kalau bisa mendukung segala program yang saya lakukan. Kalaupun nanti sekitar bulan Juni itu ada pemilihan kepala desa,
kalaupun saya tidak terpilih, saya juga akan tetap menjadi warga UFO. Saya akan mendukung siapa saja yang terpilih, yang mungkin menurut masyarakat orang itu yang lebih bagus dari saya, itu saya siap mendukung. Karena demi UFO, saya orang asli UFO, saya mencintai kampung saya sendiri. Apalagi Bapak almarhum sudah pernah menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 itu Bapak berhenti, tapi diangkat lagi menjadi perangkat desa sampai tahun 1992 baru Bapak berhenti. Jadi karena itu saya mengingat jasa-jasa Bapak ini, saya tetap punya tekad untuk kalau bisa ya, saya kalau dipercaya, saya tetap jadi kepala desa. Kalau dipercaya oleh masyarakat. Nah, mungkin itu saja menyangkut dengan keinginan saya atau pemikiran saya untuk menjadi kepala desa itu. Saya kembalikan waktu. Baik, Bapak Josandris, terima kasih banyak. Penjelasannya cukup menarik ya, karena Bapak sendiri tuh menyadari potensi yang Bapak punya, sehingga Bapak punya tekad yang kuat untuk bisa mengembangkan diri Bapak sendiri dan juga masyarakat sekitar desa OVO, begitu ya Bapak ya. Mungkin tadi sempat disinggung beberapa potensi lokal yang ada seperti alpukat, kemudian kemiri, dan lain sebagainya gitu. Apakah masih sampai detik ini masih berkembang, atau mungkin kan mengingat sekarang ini kan pandemi ya Bapak, apakah ada halangan atau tantangan yang mungkin Bapak alami atau untuk dalam mengembangkan potensi-potensi lokal seperti itu Pak? Iya, baik. Jadi potensi-potensi itu masih sangat berkembang di UFO, hanya masalah pemasaran. Masalah pemasarannya ini yang datang beli hasil dari tanaman-tanaman atau potensi-potensi itu hanya tengkulak-tengkulak yang dari kota, sehingga harga itu terlalu di bawah, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun karena hasil ini cukup banyak dan memang kebutuhan masyarakat mendesak, walaupun datang dengan harga yang begitu minim, tetap masyarakat harus jual. Dalam hal ini tengkulak-tengkulak yang dari kota, ada orang-orang dari kota, dalam hal ini orang Bugis, itu ada yang datang beli di sini. Bahkan ada yang sampai buat rumah di OVO, hanya karena hasil ini. Jadi saya sebagai anak UFO asli, saya melihat ini untuk kalau bisa kemudian kita bisa kembangkan dan kita bisa kelola sendiri, kita punya hasil pertanian atau hasil hutan ini, hasil tanaman umur panjang, potensi-potensi yang ada, supaya kita lebih mengembangkan desa kita sendiri. Karena saya melihat dari tengkulak-tengkulak yang beli di UFO, itu malah rumah mereka itu sudah berkembang, sampai mobil-mobil yang mereka miliki itu boleh dikatakan bisa buat kandang baru dikasih masuk. Itu ada yang di kota kecamatan di Niki-Niki itu. Nah, maka itu kita di sini juga karena masalah infrastruktur, dalam hal ini akses jalan menuju ke kabupaten, menuju ke kota juga masih rusak, belum bisa kita jalan dengan baik. Kalau hujan malah kita tidak bisa ke kota. Karena itu mungkin melalui acara ini juga, kalau dari pihak pemerintah yang mempunyai dana yang begitu besar bisa membantu kami masyarakat yang ada di desa UFO ini, supaya jalan itu dibuat bagus, supaya ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan. Nah, itu saja dan saya kembalikan. Oke, baik Bapak Josandris, terima kasih banyak. Mungkin untuk langsung aja Anissa nanya lagi nih sama Bapak, karena ada pertanyaan dari teman-teman agen mencari yang ingin disampaikan untuk Bapak Josandris ya. Ini ada dari Ayu Cae, dia nanya, Pak, apakah terdapat tempat atau wadah untuk belajar menenun bagi masyarakat umum? Mungkin bisa dijawab, Bapak.
tempat untuk belajar menenun di OVO sini memang belum ada tempat. Hanya ibu-ibu rumah tangga sendiri yang punya. Mereka bisa belajar dari situ. Oke, begitu Mbak Cai Ya, kira-kira. ada. Ada, tapi dari warga lokal ya Pak ya, Ya, maksudnya warga lokal belum. langsung datang ke rumahnya begitu ya Pak, kurang lebih. Iya. Oke, begitu. Ini juga ada lagi tambahan, sepertinya Mbak Cai ini tertarik sekali ya. Oh, bukan Mbak Cai, siapa ini? Oh, Septian Westliver 4. Bagaimanakah meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi desa dan juga bagaimana pengembangan SDM di masyarakat NTT nih Pak? Untuk pengembangan ekonomi masyarakat ya dengan jalan kita bentuk BUMDes. Nanti BUMDes kan ada penyertaan modal dari dana desa bahkan dari pihak ketiga. Itu pasti kita kembangkan melalui itu untuk kita bisa memasarkan hasil-hasil pertanian yang ada di desa, terus juga hasil tenun ikat dari ibu-ibu itu bisa kita pasarkan melalui BUMDes. Dari badan pengurus BUMDes itu yang bisa membawa hasil-hasil ini ke kota. Soalnya kalau masyarakat sendiri yang mau cari pemasaran kan tidak bisa. Soalnya kan sumber daya manusia yang masih sangat minim. Kalau menyangkut dengan mau peningkatan sumber daya manusia ya, itulah kita punya kerjasama dengan teman-teman. Kalau ada teman-teman dari UGM baru-baru datang, kita bisa belajar sama-sama. Ada pelatihan-pelatihan untuk kita bisa kembangkan ekonomi dan mungkin sumber daya manusianya bisa ditingkatkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Jasandri. Mungkin tadi kan sering banget disinggung soal tenun ya Pak di sana Pak. Ya, apakah selain tenun ini ada produk lokal yang bisa dikembangkan lagi, mungkin seperti budayanya, keseniannya, atau yang lainnya? Mungkin selain tenun, kira-kira gimana Pak? Kalau di sini, selain dari budaya tenun ikat itu ada budaya tarian, ada istilah orang di sini ada tarian bonet istilahnya, istilah bahasa di sini. Itu yang seperti yang tadi video dia yang ditayang itu ada bisa kembangkan. Soalnya di sini di desa ini juga setelah saya jabat sebagai kepala desa saya sudah bentuk yang namanya lembaga adat. Nah nanti lembaga adat ini yang kembangkan masalah potensi-potensi itu. Oke, baik. Mungkin untuk Mas Ahmed nih, ada tanggapan nggak mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Jasandri dari tadi nih kita diskusi? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan. Mau nanya ini dulu sih. Tadi Pak, bonet, tarian bonet itu artinya apa Pak? Mungkin di sini teman-teman penasaran juga Pak. Oh, tarian bonet itu yang seperti yang tadi ada anak-anak sekolah itu, terus itu dibuat lingkaran sambil bergandengan tangan, sambil menari. Itu istilahnya ada persatuan. Persatuan. Untuk acara apa itu Bapak? Untuk adat apa? Itu ada semacam pertunjukan di setiap kegiatan hari-hari raya gerejawi, hari-hari raya kenegaraan. Mungkin ada tamu-tamu yang berkunjung ke desa, pejabat-pejabat itu dikasih hiburan dengan itu. Tarian-tarian itu. Sama ini Bapak, saya boleh bertanya lagi soal apa? Tadi ada potensi alam seperti pertanian atau olahan dari yang dijual sama tengkulak. Nah, mungkin saya tertarik kenapa atau apakah udah pernah ada salah satu masyarakat Ofu yang mencoba mengolah atau menjualnya sendiri, Pak, untuk pemasarannya seperti apa? Oh, sepanjang saya selama di UFO belum ada masyarakat yang menjual sendiri dibawa ke kota atau ini. Kebanyakan tengkulak-tengkulak itu datang langsung di sini. Terus ada
pembeli-pembelinya yang ada di OVO sendiri. Masyarakat lokal, dia pakai masyarakat lokal, baru beli, ditampung, baru diantar ke tengkulak yang ada di kota. Oh, begitu ya Bapak. Oke. Mungkin ada kendala Bapak, maksudnya kendala apa yang mungkin kayak entah mungkin bisa Bapak ceritakan ke teman-teman dari OVO ke kota itu kenapa tidak sulit untuk melakukan pemasaran Bapak? Orang kita. Oh, yang sulit pakai OVO itu ya, itu maksudnya akses jalan, terus juga masalah hubungan, perkenalan dengan orang-orang di sana. Komunikasi atau hubungan kerja kan belum ada. Oke, baik Bapak. Ya. Jadi harapannya Bapak untuk kedepannya tidak hanya potensi lokal yang dimaksimalkan, namun juga SDM atau sumber daya manusianya yang bisa memanfaatkan potensi lokal tersebut ya Bapak. Iya. Jadi kita bisa tingkatkan SDM-nya supaya bisa tingkatkan sumber daya alamnya. Dalam hal ini potensi-potensi lokal yang ada. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin Oke. kembali ke Nisa. Oke Mas Ahmed, sudah cukup jelas mungkin ya tadi penjelasan. Jelas Ini banget. ada pertanyaan lagi untuk Bapak Josandris dari teman-teman agen mencari. Dari Septian Westlifer 4 lagi nih. Pak, kira-kira adakah kegiatan ekspor untuk produk UMKM di sana Pak? Mungkin seperti tenunnya atau produk-produk lainnya. Gimana Pak? Oh, di OVO belum ada yang itu kegiatan untuk ekspor itu belum ada. Soalnya kan orang-orang lokal sendiri yang jual di sini, belum ada yang ekspor ke luar. Mungkin itu saja. Oke Pak, mungkin udah cukup jelas ya Mas Septian, karena ini masih dikelola oleh masyarakat lokal, jadi mungkin masih cakupannya masih di masyarakat lokal aja gitu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu Pak, karena live IG hanya 1 jam, ada satu lagi pertanyaan terakhir untuk Bapak nih. Pesan bagi para pemuda atau para agen mencari yang memang mereka pasti masih terus mencari potensi di dalam diri nih untuk mengembangkan dirinya. Bagaimana nih Pak pesan-pesan untuk mereka? Pesan saya sebagai kepala desa untuk teman-teman para pemuda pencari ini mohon untuk nanti mendukung masyarakat yang ada di OVO, terlebih para pemuda yang walaupun pendidikannya sudah setaraf SMA, ada yang sarjana, tetapi mungkin karena perkembangan mereka belum begitu kreatif untuk mengembangkan diri. Karena itu dengan program ini semoga para teman-teman yang ada di dalam acara ini bisa membantu kami yang ada di OVO untuk mengembangkan diri. Terlebih para pemuda yang ada di OVO. Sebagai kepala desa, saya juga akan menghimbau kepada para pemuda untuk bisa masuk dalam acara-acara seperti ini. Mungkin itu saja. Baik Bapak, terima kasih banyak kepada Bapak Josandris yang sudah memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita semua, terutama bagi para pemuda, untuk terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri dan juga di sekitar kita nih teman-teman. Sayangnya karena memang waktu kita udah sangat sempit, jadi diskusi kita mungkin sudah harus Anissa akhiri sampai di sini. Selain itu juga Anissa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Frans dan juga Mas Ahmed yang sudah memberikan waktu luangnya untuk menghadiri acara ini. Sebagai tambahan, Anissa juga ingin menyampaikan kepada teman-teman agen mencari dan juga para pemuda di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh informasi lebih lanjut, bisa langsung cek Instagram kita aja di @mencari.kreatif. Teman-teman langsung pantengin aja info-info dari kita, postingan-postingan dari kita untuk info-info lebih lanjut begitu. Sebagai tambahan juga untuk teman-teman agen mencari dan juga para pemuda,
mencari tahu dan mengenali potensi diri dan sekitar merupakan hal yang penting agar kita bisa terus mengembangkan diri menjadi lebih baik, lebih matang, dan juga lebih siap tentunya untuk menghadapi dunia kerja dan profesionalisme di masa mendatang. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan ragu untuk terus mencari. Mulailah mencari dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Nah, sebelum Anissa akhiri, teman-teman yang tadi udah mengikuti giveaway dari kita nih, pantengin terus Instagram kita karena akan diumumkan pengumumannya H+1, yaitu besok hari atau hari Minggu. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi salah satu pemenang dari kategori giveaway kita nih. Untuk itu akhir kata mungkin saya Anissa Nurhamidah pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasmenya dan juga partisipasi teman-teman. Salam kreatif, mencari kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Bapak Josandri. Terima kasih Bapak Josandri. Ya, selamat. Terima kasih. Terima kasih kepada para hadirin semua juga. Terima kasih kepada Kemenparekraf, kepada para hadirin yang telah hadir. Jadi aku nanti tetap membawa kita tenun ikat itu dong kan mau untuk datang lebih lagi jadi banyak. Bapak, nanti saya lanjut lewat chat ya Bapak, lewat WA ya Oke. Bapak. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak. Iya, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu Bapak, salam buat masyarakat NTT Bapak. Iya, siap. Bisa OVU. Iya. Saya dan teman-teman bisa berkunjung semoga suatu hari. Iya. Amin. Baik Bapak. Iya. Ini kita izin mengakhiri ruang Zoom-nya ya Bapak. Iya, siap. Yuk. Akhir. Yuk. Yung poki.